Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang dampak negatif globalisasi. Materi ini adalah materi IPS kelas 9 semester 1 bab 2. Masih bersama saya, Herlina Sumanti. Dampak negatif globalisasi, yang pertama, westernisasi, yang kedua, demoralisasi, yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi, yang keempat, kriminalitas, yang kelima, pencemaran lingkungan, keenam, kenakalan remaja, dan ketujuh, individualisme tinggi. Materi tentang westernisasi dan demoralisasi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas dampak negatif globalisasi dari nomor 3 sampai nomor 7. Dampak negatif globalisasi yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat belum merata. Perhatikan gambar di samping. Masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang kondisi jalannya seperti ini. Belum diaspal. Apabila turun hujan, kondisinya tambah lebih parah, sulit untuk dilalui. Sementara di kota-kota besar, kita akan menemukan banyak jalan-jalan tol dengan segala kemulusannya. Globalisasi hanya dinikmati sebagian masyarakat. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan hasil pembangunan pada akhirnya bisa membahayakan kehidupan sosial, seperti adanya kecemburuan sosial. Perhatikan lagi gambar di samping. Ada rumah besar dengan segala fasilitas kemewahannya, kemudian di samping ada rumah dengan penuh keprihatinan yang berdiri di pinggir kali yang berada di pemukiman yang kumuh. Ini adalah contoh kesenjangan ekonomi. Untuk menanggulangi kesenjangan sosial, bisa dilakukan dengan pendidikan gratis, menciptakan lapangan kerja, dan keadilan hukum. Dampak negatif globalisasi yang keempat adalah kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dari hari ke hari, media massa, baik cetak, media online, ataupun media elektronik didominasi oleh berita kriminal, mulai dari pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Faktor penyebab kriminalitas ada banyak. Yang pertama, pertentangan dan persaingan. Kedua belah pihak yang bersaing, mereka akan berusaha untuk memenangkan persaingan, bahkan dengan cara-cara yang melanggar hukum atau disebut dengan kriminal. Kemudian, perbedaan ideologi politik. Ada banyak partai politik, ada banyak ideologi politik mereka yang kemudian menjadi potensi untuk terjadinya tindakan kriminalitas. Kepadatan, yang ketiga, kepadatan dan komposisi penduduk. Daerah yang padat dengan komposisi penduduk beragam akan berpotensi terjadinya kriminalitas. Yang keempat, perbedaan kekayaan dan pendapatan. Kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin menjadi jurang pemisah sehingga akan muncul kriminalitas. Yang kelima, mentalitas. Orang-orang yang sudah memiliki mental untuk selalu melakukan tindakan kriminal. Setelah tadi kita membahas tentang faktor penyebab kriminalitas, sekarang kita akan membahas dampak kriminalitas itu sendiri. Yang pertama, merugikan pihak lain secara material dan imaterial. Material maksudnya yang berhubungan dengan harta benda, imaterial yang berhubungan dengan rasa aman. Yang kedua, merugikan masyarakat. Ada masyarakat yang akan kehilangan rasa aman ketika terjadi kriminalitas di lingkungannya. Merugikan negara. Ada banyak uang negara yang akan terkuras untuk mengatasi kriminalitas. Yang keempat, mengganggu stabilitas keamanan. Solusi mengatasi kriminalitas yang pertama dengan menegakkan sanksi hukum yang tegas. Tidak pandang bulu, siapapun yang bersalah maka dihukum dengan tegas. Biarpun anak pejabat, biarpun orang kaya, hukum harus ditegakkan dengan tegas. Yang kedua,
mengaktifkan peran orang tua dan sekolah. Orang tua dan sekolah bertugas untuk membentuk karakter yang baik kepada anak didik. Yang ketiga, selektif terhadap budaya asing. Budaya asing ada yang positif dan ada yang negatif. Kita ambil yang positifnya dan kita tinggalkan yang negatif. Yang keempat, menjaga kelestarian nilai dalam masyarakat. Di dalam masyarakat kita sudah ada norma-norma, sudah ada nilai-nilai yang baik, yang perlu kita lestarikan agar kriminalitas semakin hilang dari lingkungan kita. Dampak negatif dari globalisasi yang kelima adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat diakibatkan teknologi dan mesin yang digunakan oleh pabrik. Pencemaran meliputi pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Banyak penyakit yang bisa disebabkan dari pencemaran lingkungan, misalnya sesak napas, keracunan udara, kolera, asma, dan TBC. Dampak globalisasi berikutnya adalah kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja sebagai perbuatan remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan norma yang ada di masyarakat. Misalnya, vandalisme. Apa itu vandalisme? Yaitu mencoret-coret fasilitas umum. Yang kedua, tawuran pelajar. Kenakalan remaja akan memiliki gejala, di antaranya mengebut di jalanan, membuat kelompok atau geng, pengedaran gambar dan video porno, memakai, mengedarkan narkoba, mencoret fasilitas umum, penyimpangan seksual, mencuri, merampok, dan membunuh. Faktor penyebab kenakalan remaja. Ada dua faktor, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari diri remaja tersebut. Yang pertama, krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Integrasi yang pertama, terbentuknya perasaan dan akan konsisten dalam kehidupannya. Integrasi yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi yang kedua. Faktor kepribadian. Masa remaja dikatakan sebagai masa yang sedang mencari jati diri. Pada periode ini, seseorang meninggalkan masa anak-anak untuk menuju masa dewasa. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis identitas karena belum adanya pegangan. Kepribadian yang tidak dapat dibentuk dengan baik akan mengarahkan remaja untuk melakukan kenakalan dan tindakan menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Faktor status dan perannya di masyarakat. Tindakan menyimpang terhadap hukum yang pernah dilakukan oleh seorang anak kembali mendorong anak tersebut untuk melakukan penyimpangan. Seorang anak yang diberi gelar sebagai ex atau mantan atau bekas pelaku kriminal, maka sulit baginya untuk menghapus gelar tersebut, sehingga dia akan merasa dan melakukan kembali tindakan penyimpangan hukum karena merasa tertolak dan terasingkan. Faktor yang kedua, faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar diri remaja tersebut. Yang pertama adalah kondisi lingkungan keluarga. Misalnya saja, orang tua yang disibukkan oleh karir dan pekerjaan menjadi kurang perhatian dan memberikan kasih sayang kepada anak. Selain itu, kesibukan mereka mengakibatkan kurangnya proses dialogis dan komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Yang kedua, kontak sosial dan lembaga masyarakat yang kurang baik. Apabila sistem pengawasan lembaga-lembaga sosial masyarakat terhadap pola perilaku anak muda sekarang kurang berjalan dengan baik, akan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Yang ketiga, kondisi geografis atau kondisi alam fisik.
Kondisi geografis yang tidak subur, kering, tandus, dapat menjadi penyebab seorang remaja melakukan tindakan menyimpang, terlebih pada individu yang bermental negatif. Tindakan kenakalan remaja akibat dari kondisi ini, misalnya melakukan pencurian, mengganggu keamanan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan melakukan perusakan. Faktor keempat, kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. Kesenjangan yang nyata dan tampak antara orang kaya dan orang miskin menyebabkan kecemburuan sosial yang dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan perusakan, pencurian, perampokan. Disintegrasi politik, terjadi perang, konflik antar parpol, dan sebagainya, dapat mempengaruhi jiwa remaja dan kemudian menimbulkan tindakan penyimpangan. Upaya pencegahan kenakalan remaja, yang pertama, menguatkan sikap mental agar bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Remaja diharapkan mandiri untuk bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Yang kedua, memberikan pendidikan karakter. Di sekolah-sekolah sekarang ditekankan tentang pendidikan karakter agar remaja memiliki karakter yang mulia. Yang ketiga, menyediakan sarana untuk pengembangan pribadi, minat dan bakat remaja bisa tersalurkan. Yang keempat, menyelenggarakan kelompok diskusi. Ada kelompok-kelompok diskusi remaja yang akan mengalihkan potensi penyimpangan ke arah yang lebih baik. Yang kelima, mendirikan tempat latihan kreativitas, delikuensi, dan non-delikuen. Delikuensi adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh remaja di mana aktivitas yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma sosial, terutama norma hukum. Dan non-delikuen adalah kebalikan dari delikuensi. Dampak negatif globalisasi yang terakhir adalah individualisme yang semakin tinggi. Individualisme disebut sebagai sikap mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.